Sendirian bukan berarti kesepian. Sendirian juga bukan berarti tidak ada teman. Sendirian juga bukan berarti aneh, apalagi gila. Enggak ya teman-teman. Sendirian bukan berarti juga sombong. Apa yang mau disombongkan ya? Sendirian bukan berarti pula antisosial. Sendirian bukan berarti lari dari kenyataan atau lari dari kehidupan. Nah, jangan-jangan sendirian itu artinya tersesat. Tersesat? Ya, betul. Tersesat di jalan yang benar. Setuju nggak? Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Ketemu lagi dengan Sinta di sini. Seperti biasa, di sini saya ingin berbagi pengetahuan dan juga pengalaman seputar spiritual dan kaitannya dengan kesehatan mental. Kali ini kita akan membahas tentang kesendirian. Sebelumnya, kesendirian itu berbeda dengan kesepian loh. Apa sih perbedaannya dan pengertian dari kesendirian itu sendiri apa, dan kebutuhan dari kesendirian pada masa spiritual awakening ini penting untuk kita pahami supaya kita tidak sampai terjerumus pada jurang kesepian. Justru kita akan mencapai ke pencerahan. Untuk mendapatkan penjelasan selengkapnya, jangan kemana-mana ya guys, tetap di sini. Kesendirian bukan berarti kesepian. Nah, menurut Kamus Webster, kesendirian artinya keadaan seorang yang sendirian. Kesendirian dapat diartikan suatu kondisi terpisah dari semua manusia atau terpisah oleh keinginan atau keadaan dari teman-teman dekatnya. Isolasi menekankan keterpisahan dari orang lain, nah seringkali tanpa sengaja. Pengasingan menunjukkan tindakan menutup diri atau menjauhkan diri dari orang lain yang seringkali mengandung makna penarikan diri dengan sengaja dari dunia ataupun kehidupan. Sedangkan kesepian menurut Wikipedia artinya emosi kompleks dan biasanya tidak menyenangkan ya, dimana perasaan tersebut ya merupakan respon dari isolasi. Kesepian cenderung memiliki perasaan yang tidak bahagia, sesuatu yang tidak nyaman ya, kondisi di mana individu tidak mendapatkan kehidupan sosial yang dia inginkan. Nah, lalu perbedaan antara kesepian dan kesendirian itu apa? Nah, ada 3 yang mendasar perbedaan dari kesendirian dan kesepian. Yang pertama, kesendirian rasanya nyaman dalam kondisi sendiri, sedangkan kesepian itu justru tidak nyaman ketika berlama-lama dalam keadaan sendiri. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesendirian dapat menghasilkan sesuatu yang positif, hasil dari mungkin tadi pemikiran, perenungan dan sebagainya ya, sehingga mendapatkan pencerahan ya. Sedangkan kesepian itu cenderung ke arah yang negatif, menimbulkan penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit mental. Dan yang ketiga, kesendirian membuat diri menjadi tenang, menjadi damai, menjadi bahagia. Sedangkan kesepian itu membuat diri menjadi cemas akibat dari overthinking, karena tadi keinginan yang tidak terpenuhi ya, keinginan akan kebersamaan dengan orang lain misalnya tidak terpenuhi, sehingga overthinking ya, terjadi kecemasan dan juga ketidaknyamanan. Merangkul kesendirian ya pada masa The Dark Night of the Soul dan juga Spiritual Awakening, ini adalah masa-masa yang menantang, masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang ya bisa disebut
menyakitkan juga ya. Tetapi ketika kita sudah menyelam ke dalam, rasa itu akan hilang dengan sendirinya dan berubah menjadi rasa yang aman dan juga nyaman. Sendirian atau menyendiri atau isolasi, ya saya biasa menyebutnya dengan menyelam ke dalam diri, adalah jalan yang kita perlukan ya teman-teman, ketika kita berada di fase the dark night of the soul ataupun dalam masa spiritual awakening. Ini adalah satu-satunya jalan yang perlu kita tempuh untuk kita menemukan diri kita sendiri, kita tahu misi jiwa kita apa, tujuan kita apa, dan juga memahami tentang kehidupan ini. Sendirian, menyendiri, isolasi, ataupun mengasingkan diri, bisa disebut dengan seperti itu, adalah bagian dari perjalanan spiritual kita pada masa penyembuhan, masa pencarian, dan menuju ke pencerahan. Pada masa kesendirian ini diperlukan kebijaksanaan dari kita, kesabaran, dan juga pengertian untuk diri kita sendiri, merangkul kesendirian kita dengan perspektif yang positif, dengan pemahaman yang baik agar kita tidak terjebak dalam kesepian. Nah, pada episode yang sebelumnya, yaitu pada masa The Dark Night of the Soul ataupun pada episode yang Spiritual Awakening. Nah, jika teman-teman memperhatikan di sana, secara tidak langsung saya telah menjelaskan tahapan perjalanan spiritual, khususnya pada Spiritual Awakening ya, yaitu dimulai dari tahap ketidaksadaran, lalu ego kita dikuliti, masih ingat? Dikuliti habis ya, yang dimana di sana terjadi kematian ego. Lalu selanjutnya masa pencarian. Setelah pencarian kemudian menemukan diri kita sejati, terhubung dengan diri kita sejati, terhubung dengan ilahi, dan selanjutnya adalah terjadi pencerahan. Sendirian bukan berarti kesepian. Sendirian juga bukan berarti tidak ada teman. Sendirian juga bukan berarti aneh, apalagi gila. Enggak ya teman-teman. Sendirian bukan berarti juga sombong. Apa yang mau disombongkan ya? Sendirian bukan berarti pula antisosial. Sendirian bukan berarti lari dari kenyataan atau lari dari kehidupan. Nah, jangan-jangan sendirian itu artinya tersesat. Tersesat? Ya, betul. Tersesat di jalan yang benar. Setuju nggak? Mengapa semesta, ilahi, Tuhan ya seolah-olah memaksa kita untuk menyendiri, mengisolasi, atau kita sendiri yang merasa terisolasi ya, sehingga kita memerlukan menyelam ke dalam. Nah, masih ingat pembahasan yang sebelumnya ya, jika bukan yang The Dark Night of the Soul ya, jika bukan orang lain yang meninggalkan kita, maka kita yang meninggalkan mereka. Mengapa ya? Itu untuk terjadinya guncangan, perubahan, itu kan perlu ada chaos ya kan. Nah, salah satunya terjadi pada hubungan kita dengan orang lain. Nah, menurut saya ya, ketika terjadi The Dark Night of the Soul, jika kita tidak mau tergerak, mau menyelam ke dalam diri kita sendiri, maka semesta akan memaksa kita, Tuhan akan memaksa kita untuk melakukannya. Entah bagaimana caranya, dengan membuat skenario ataupun memutuskan terjadi sesuatu yang membuat kita harus terputus dengan dunia kita ya, dengan lingkungan kita, bahkan dengan keluarga kita sendiri, di mana semuanya terasa gelap, yang tersisa hanyalah cahaya yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, di masa inilah itu sebabnya kita perlu menjangkau cahaya yang ada dalam diri kita sendiri, tentunya dengan sendiri ya. Kita tidak bisa menggunakan orang lain.
cahaya orang lain untuk menggapainya, tapi kita harus dengan melalui diri kita sendiri. Kita perlu menyendiri pada fase spiritual awakening ini. Nah, yang pertama, sendirian adalah kebutuhan ya untuk menemukan diri kita sendiri. Jadi pada saat terjadi the dark night of the soul ya, kalau teman-teman ingat ya, di mana di sana kita kehilangan identitas ya, siapa diri kita yang lama gitu kan. Nah, di saat kehilangan tersebut selanjutnya kan kita mencari ya, kita ingin tahu, mengenal ya diri kita sendiri. Nah, sendirian terhubung dengan diri sendiri. Di sana kita bisa bertanya ya, ngobrol dengan diri kita sendiri ya, dengan cara refleksi diri, kontemplasi, muhasabah diri, terhubung dengan tidak hanya diri sendiri tapi juga dengan ilahi ya. Pada saat kita sendirian ini ya, kita tentunya bisa bebas menjadi diri kita sendiri, menyendiri, mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan eksistensial ya, yang berkecamuk ya pada saat jadi the dark night of the soul maupun pada spiritual awakening. Itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang yang penuh ya, yang ingin kita tanyakan, yang ingin kita cari tahu. Nah, kemudian selain itu, selain mempertanyakan pertanyaan eksistensial, juga mempertanyakan apa-apa yang terkait dengan diri sendiri ya. Misalnya nilai-nilai, karakter, prinsip-prinsip yang ingin kita, yang sesuai dengan, selaras dengan diri kita, dan apa yang tidak selaras dan sebagainya. Pokoknya ini terkait dengan diri kita sendiri ya, pertanyaan terkait dengan mengenal diri kita sendiri. Nah, termasuk mempertanyakan tadi keyakinan-keyakinan ya, yang sudah lama terprogram ya di alam bawah sadar kita, dan kemudian kita mengidentifikasi, memilah-milah. Nah, itu pun membutuhkan waktu ya, membutuhkan ruang dan untuk kita sendiri, untuk menyelam ke dalam diri. Yang kedua ya, mengapa kita perlu menyendiri, sendirian, isolasi ataupun menyelam ke dalam diri ya, bahwa kesendirian adalah kebutuhan kita untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Self healing ya, inner work, shadow work, kemudian ya, menyembuhkan inner child kita, menyembuhkan luka batin kita ya, dimana pada saat kita sendirian kita menyadari adanya masalah ya, masalah di dalam diri kita, mulai dari masalah fisik, masalah psikis ya, masalah mental kita juga, dan juga terkait dengan hati kita ya, dengan batin kita. Di sana kita, ketika kita menyelam ke dalam menyelami diri ya, kita bisa melihat dengan jelas dalam keheningan itu gitu ya. Kita bisa melihat mana-mana nih bagian-bagian kita yang gelap, yang perlu kita rangkul, yang perlu kita terangi ya, dan mana-mana juga dari luka-luka kita yang perlu kita sembuhkan ya. Nah, itu bisa kita deteksi ya, bisa kita telusuri ya, ketika kita sendirian, ketika kita dalam keadaan hening, ketika kita menyelam ke dalam diri sendiri, refleksi diri. Kalau selalu terhubung dengan orang lain ya, itu kan sulit ya, sulit untuk kita menyelam ke dalam diri, sulit untuk kita fokus pada kebutuhan kita sendiri.
karena ya energi kita terus mengalir terhubung dengan orang lain. Nah, pada masa isolasi ini ya, menyendiri ini ya, ini adalah awal pemecahan masalah, bisa dikatakan seperti itu, atau awal dari kita menemukan diri kita sendiri dengan jalan penyembuhan ya, menyembuhkan trauma masa lalu dengan menemukan pola-pola lama yang membentuk karma ya, yang menghalangi, yang terus menggerogoti dan membuat kita itu menjadi stuck, menjadi tidak bertumbuh, dan bahkan bisa merusak ya diri kita sendiri, menghancurkan diri kita sendiri. Nah, di masa ini kalau yang sedang mengalami ya perlu kesabaran. Memang saya tahu rasanya di sini, rasa yang tidak nyaman, ini proses yang menyakitkan ya, saat diri kita sendiri menavigasi dan melepaskan trauma-trauma masa lalu kita berupaya untuk mengubah pola pikir kita yang lama, yang sudah mengakar ya, yang sudah terprogram ya, sudah bahkan melekat ya selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Nah, sebelum ke langkah yang berikutnya ya, bahwa ini penyembuhan diri ini ya, ini adalah ikhtiar yang penting dalam hidup, dalam perjalanan spiritual kita, menyadari kondisi diri kita sendiri ya, kemudian memperbaiki dan menyembuhkan. Masa ini, kesadaran ini ya, ini adalah sebuah karunia, sebuah anugerah yang besar, yang penting sekali buat kita ya, karena di sini kuncinya, ini kunci dari langkah-langkah berikutnya. Nah, tanpa kesadaran kita tidak dapat menemukan di mana sumber masalahnya, di mana rasa sakitnya, di mana adanya kegelapan itu gitu kan. Nah, jadi meskipun tadi sakit, meskipun tidak nyaman, meskipun mungkin bagi sebagian orang ada yang merasakan depresi, tetapi perlu disyukuri ya teman-teman, karena ini adalah awal dari hidup yang baru. Ini adalah awal dari benih ya, ataupun bisa dikatakan fase transformasi ya, menuju pada diri kita yang lebih baik. Pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri, menyembuhkan diri sendiri. Nah, ini bertujuan untuk membentuk kita menjadi orang yang kita cita-citakan, hidup kita yang baru, lingkungan yang baru, pola pikir yang baru ya, sistem keyakinan atau kepercayaan yang baru, perspektif yang baru, dan juga takdir yang baru. Nah, kemudian alasan yang ketiga ya, mengapa kita perlu menyendiri, mengapa kita terisolasi, ataupun perlunya kita menyelam ke dalam diri, yaitu bahwa kesendirian adalah kebutuhan untuk perubahan atau transformasi. Ya, ini juga saya baru sadar ya teman-teman setelah mengalaminya sendiri ya teman-teman, bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini berubah ya, tidak ada yang sama. Satu detik yang sekarang dan yang lalu tidak sama, yang akan datang
tidak sama, bahkan nafas kita juga yang sekarang dan yang barusan itu juga tidak sama, rasanya tidak sama, dan semuanya itu tidak ada yang permanen, semuanya itu dinamis ya, semuanya itu berubah. Maka yakinlah, jadi tidak usah khawatir ya teman-teman, bahwa itu semuanya perubahan itu ya, itu ditujukan ya, bertujuan agar kita selaras dengan diri sejati, dengan misi jiwa kita, dengan semesta. Nah, di masa isolasi ini penting sekali untuk memperkuat keyakinan kita pada ilahi, pada sesuatu yang lebih besar daripada diri kita ya, pada sumber cahaya, sumber kebijaksanaan, sumber pengetahuan, segala sumber ya yang dahsyat, yang luar biasa ya. Karena pada masa isolasi ini, pada masa kesendirian ini, tidak ada support dari siapapun dari luar ya. Satu-satunya support system yang terbaik yang kita butuhkan ya adalah keyakinan kita pada diri sendiri dan juga pada ilahi. Pahami bahwa kita adalah co-kreator, kita adalah spirit, kita adalah percikan nur ilahi ya, kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, kita adalah khalifah, bisa disebut demikian. Nah, kita diciptakan memiliki kemampuan dan kebebasan ya untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Kita diberikan modal, diberikan sarana, diberikan alat ya untuk memimpin diri kita sendiri, untuk mendesain kehidupan kita sendiri, untuk mengendalikan kehidupan kita sendiri ya, mengubah pola-pola yang lama, yang sudah terprogram menjadi pola baru, menjadi diri yang baru, dan mengubah segalanya, mengubah semua aspek dalam kehidupan kita sendiri. Alasan keempat, mengapa kita perlu menyendiri, atau mengapa pada masa spiritual awakening itu terisolasi, sendirian, mengalami kesendirian. Nah, itu karena adanya kebutuhan diri kita untuk lebih peduli dan mencintai diri kita sendiri. Bukankah banyak di antara kita ya yang hidup dan tumbuh dalam lingkungan yang toksik, dalam hubungan yang toksik, bahkan hidup bersama orang toksik. Nah, bahkan kita sendiri pun mungkin juga termasuk bagian dari toksik. Nah, ini karena ya tadi ya, dalam kondisi yang sebelumnya itu tidak sadar, kita hidup dalam ketidaksadaran. Nah, dengan demikian ya, kondisi yang tadi hidup dalam lingkungan yang toksik dan sebagainya, nah ini tentunya menguras energi kita, merugikan diri kita, membuat kita tidak berharga, membuat kita merasa ditolak, diabaikan, tidak diinginkan, ditipu, dimanipulasi dan sebagainya ya, dimana kita terbiasa untuk memberikan energi ya, energi kita kepada orang yang salah, tempat yang salah. Nah, maka dengan
kesendirian ini ya, masa-masa ini adalah masa perjalanan spiritual yang kita perlukan untuk kita belajar mendapatkan kembali energi kita, kemudian menetapkan batasan, kita belajar untuk peduli dan mencintai diri kita sendiri, kita tetap seimbang sehingga tidak terjadi kelelahan dan kewalahan. Nah, kemudian ada pula di antara kita yang memiliki kecenderungan spiritual ataupun dorongan jiwa ya, tumbuh dengan perasaan bersalah yang besar, tumbuh dengan rasa empati yang tinggi, sensitif atau peka ya, jadi sensitif terhadap energi orang lain ataupun memiliki kepekaan yang tinggi ya, empat, kemudian juga tidak enakan ya, people pleasure. Nah, dan rasa-rasa lain yang menyertai seperti kekurangan cinta, kekurangan kasih sayang, kekurangan rasa penghargaan, mungkin di waktu kanak-kanaknya ya mengalami penolakan, digigit semut guys, iklan harga diri yang rendah ya, dibully misalnya dan sebagainya, sehingga untuk merasa diterima, dicintai, dihargai, nah itu dengan melekatkan diri pada seseorang, melekatkan diri pada hubungan yang salah dengan orang yang salah, kemudian mencari validasi dari orang lain. Nah, ini yang banyak terjadi ketika kita atau banyakkan orang dalam keadaan yang tidak sadar. Ya, ketika dalam keadaan yang tidak sadar, memberikan energi yang jor-joran ya, penuh, full, bahkan berlebihan ya, untuk mendapatkan dalam tanda kutip imbalan seperti apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan, perasaan-perasaan tadi ya yang sudah disebutkan. Nah, namun tidak pula mendapatkan balasan yang sebaliknya. Nah, disinilah yang akhirnya merasa tadi ya ditipu, merasa ditolak, merasa gitu ya, perasaannya sendiri gitu, tidak mendapatkan balasan yang sama. Nah, saat sendirian maka kita belajar untuk memenuhi rasa yang kurang tadi ya, memenuhi rasa tadi apa, misalnya rasa kurang dihargai, terus merasa diterima, kasih sayang, cinta, dengan cara self care, dengan kita peduli dengan diri kita sendiri, self love dengan kita mencintai diri kita sendiri. Nah, untuk self care dan self love, nah ini teman-teman yang belum menyimak, saya sudah pernah membuat videonya ya tentang self love ya, self love, jalan menuju kesejatian ya. Nah, itu teman-teman silakan bagi yang belum menyimak. Jadi dengan kita self care, dengan kita self love ya, nah ini adalah cara kita mengisi diri kita sendiri, memenuhi diri kita sendiri, kebutuhan emosional, psikologis dan sebagainya itu dari diri kita sendiri, dari dalam diri sendiri. Kita mandiri secara emosional sehingga kita tidak lagi tergantung kepada orang lain. Nah, pada masa isolasi ini, nah disinilah kita dilatih untuk itu teman-teman. Menyelam ke dalam diri sampai kita merasa nyaman, sampai kita merasa aman, sampai kita merasa penuh ya akan rasa yang kita inginkan, ataupun memenuhi, mengisi lubang dalam hati, seperti lagunya siapa ya. Nah kemudian
Dengan kita menyendiri, menyelam ke dalam diri tadi, dengan kita self love, dengan kita self care, nah itu juga secara perlahan kita akan melepaskan topeng-topeng yang biasa kita kenakan ya di depan orang lain ya. Kita mulai berani jujur dengan diri kita sendiri dan juga orang lain, berani tampil menjadi diri kita apa adanya, menjadi diri kita yang otentik. Nah, merangkul kesejatian diri ya, dan juga memvalidasi diri sendiri ya, bebas mengekspresikan diri sendiri dengan tanpa pelabelan ataupun penghakiman. Dengan kita menyendiri ya, menyelam ke dalam diri, menyelami diri, belajar tadi self care, self love ya, energi kita jadi terisi positif dan kita siap untuk berbagi kepada orang lain. Nah, pahami bahwa kita semuanya itu unik, kita itu utuh, cukup, kita amazing desain dari ilahi ya, tepat, pas, maka tidak perlu kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Nah, dan kita merangkul diri kita sendiri, merangkul sisi, bisa dibilang sisi negatif, kelemahan atau sisi gelap diri kita sendiri. Nah, disinilah masanya, waktunya pada saat kita ya sendiri. Selanjutnya, mengapa sih semesta, ilahi, Tuhan ataupun apalah yang disebutnya ya, itu memaksa kita untuk menyendiri, untuk menyelam ke dalam diri, sehingga kita merasa terisolasi misalnya ya, bahwa kesendirian mengajarkan kita untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan dari dalam diri. Di momen sendirian ini kita akan lebih merasa hidup dan juga happy, lebih merasa tenang, merasakan momen saat ini ya, hadir sepenuhnya, merasakan cinta ilahi yang luar biasa yang sebelumnya itu tidak pernah dirasakan, dan juga merasakan mencintai diri sendiri, mencintai kehidupan. Itu luar biasa indah ya teman-teman. Mungkin kalau yang belum merasakan, ini apaan sih, kayak yang paling itu mah klise, paling itu mah kayak yang ya biasa aja gitu ya. Kalau yang belum merasakan ya iya, tapi buat yang sudah merasakan ya, ini sesuatu yang mungkin terlihat sederhana, tapi itu bisa rasanya itu kaya, rasanya itu dalam, rasanya itu indah ya teman-teman ya. Kalau kita itu betul-betul sadar, betul-betul hadir di saat ini, di momen saat ini gitu ya. Termasuk sekarang nih, saya sangat bersyukur sekali teman-teman. Saya bersyukur, saya senang, saya bahagia bisa terhubung lagi dengan teman-teman di sini ya saat ini, dengan saya yang baru, dengan pembahasan yang baru, dengan nafas yang baru, dengan semuanya yang serba baru saat ini ya. Inilah hidup, inilah satu kenikmatan, suatu kebahagiaan, suatu kesempatan ya yang Dia berikan kepada saya dan juga buat teman-teman yang terhubung di sini. Ini juga suatu kenikmatan, ini suatu anugerah, inilah cinta. Karena tanpa cintanya ya tidak mungkin terhubung di sini ya teman-teman. Jadi bersyukur, senang ya, merasakan rasa yang mendalam ya teman-teman akan cinta ilahi. Nah, kita juga bisa lebih merasakan cinta yang terhubung dengan
semesta, dengan orang lain, dengan makhluk lain ya, dengan seperti di sini ya, dengan pepohonan, dengan kupu-kupu yang barusan lewat ya, dengan burung-burung, dan banyak sekali ya di sini makhluk Allah yang lain ya. Dan inilah hidup saat ini, inilah keindahan, inilah anugerah, inilah cinta ya, yang bisa kita rasakan dan kita syukuri. Nah, di masa kesendirian ini kita belajar untuk merasakan rasa sakit yang pernah kita rasakan di masa lalu ya, dan juga merubah merasa sakit menjadi rasa syukur. Tidak sampai pada rasa syukur ketika kita tidak memaafkan. Di sini juga kita belajar ya, belajar memaafkan, indahnya memaafkan, melepaskan, dan menyadari bahwa kita tidak membutuhkan orang lain untuk merasa lengkap ya, tidak lagi mencari sumber kebahagiaan eksternal ya, dari luar ya, untuk merasakan perasaan yang kita inginkan. Cukup menyelam ke dalam diri kita sendiri ya, kita lebih mudah mendapatkan apa yang kita inginkan, karena kita jadi tahu ya, kita akan tahu hukum-hukum semesta ya, dengan menyelam ke dalam itu kan salah satunya mencari pengetahuan ya terkait dengan hukum semesta ya, berbagai macam ya, ada banyak kan teman-teman. Nah, itu juga memudahkan kita untuk memanifestasikan sesuatu ya. Kadang-kadang baru terlintas itu ya terpenuhi ya. Jadi tadi ya, syaratnya energi kita itu perlu yang positif, vibrasi kita, frekuensi kita itu ada di frekuensi yang tinggi ya, minimal bersyukur, maka kita akan menarik sesuatu yang frekuensinya sama juga kan teman-teman. Nah itu, nah ini di pembahasan yang lain ya teman-teman. Jadi itu yang keenam, yaitu kesendirian mengajarkan kita memperoleh ketenangan, kebahagiaan, dan juga kepuasan. Nah, selanjutnya yang ketujuh, alasan kita perlu sendiri, ada kebutuhan untuk menyendiri, bagaimana kita menghadapi kesendirian ini ya. Alasan yang ketujuh, kesendirian adalah kesempatan dari semesta, dari ilahi, untuk kita memperkuat dan memperdalam hubungan kita dengan diri sejati kita dan juga dengan ilahi. Adanya tujuan, keinginan, misi yang semakin jelas, selaras, seimbang ya, rasanya menjalani kehidupan itu menjadi lebih ringan, mengalir begitu saja, dan lebih, kalau di Islam itu bahasanya ridho ya, ridho dengan ya apapun yang dia hadirkan gitu. Dengan kita menyendiri, kita akan banyak memperoleh kebijaksanaan, cinta ya, dari sumbernya langsung gitu kan. Jadi kita akan merasakan rasa yang luar biasa, pengetahuan yang mendalam ya, sehingga kita akan lebih mudah memahami diri kita sendiri, memahami tujuan, memahami kehidupan, mudah menerima dualitas dalam kehidupan ini ya. Intinya menyelam itu membuat kita jadi lebih damai, lebih happy, lebih ringan, lebih selaras, seimbang ya, dengan diri kita sendiri, dengan ilahi, dengan semesta. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan kesendirian ya. Kesendirian ini perlu kita rangkul dengan bijaksana, dengan penuh kasih, dengan pemahaman ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat, menjadi
eh, bisa membantu ya teman-teman dalam menjalani kesendirian ini, tidak pada menuju kesepian, tetapi justru menuju ke pencerahan, keselarasan, dan juga keseimbangan kehidupan teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah terhubung dari awal hingga akhir ya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share kepada yang lainnya, dan bagi teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan di-subscribe. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat, bahagia, sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Dah.